Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Fitriani Nugroho dengan NPM 1910303109, kelas IPA B, Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang lembar kerja peserta didik yang telah saya buat dengan berbasis inquiry. Lembar kerja peserta didik tersebut pada mata pelajaran IPA, kemudian dengan materi pengukuran, submateri satuan baku dan satuan tak baku, kelas 7 semester 1. Nah, kegiatan ini dilakukan secara berkelompok dengan kompetensi inti yang pertama, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kemudian, untuk kompetensi dasarnya yaitu menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Kemudian indikator pembelajarannya yaitu mengukur dengan satuan baku dan melakukan pengukuran dengan menggunakan satuan tak baku. Nah, kegiatan pengukuran dengan satuan baku dan satuan tak baku ini tentunya memiliki tujuan. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami konsep pengukuran. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan satuan baku dan satuan tak baku. Untuk teori dari pengukuran adalah pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis dan dipakai sebagai satuan. Pengukuran adalah penentuan besaran dimensi atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran dengan satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang berbeda antara orang satu dengan yang lain. Sedangkan pengukuran dengan satuan baku adalah satuan yang dapat diterima secara internasional. Kemudian masuk ke identifikasi masalah. Dua orang siswa melakukan pengukuran panjang meja dan buku IPA. Mereka melakukan pengukuran dengan menggunakan jengkal tangan dan penggaris. Setelah melakukan pengukuran dengan jengkal tangan, ternyata data yang mereka peroleh berbeda. Dari permasalahan di atas, apakah pengukuran mereka merupakan pengukuran yang akurat? Langkah selanjutnya adalah menentukan hipotesis. Dari permasalahan di atas, diharapkan peserta didik mampu menyebutkan hipotesis. Nah, setelah hipotesis terbentuk, langkah selanjutnya adalah melakukan percobaan untuk membuktikan hipotesis. Dengan langkah kerja yang pertama, mengukur panjang meja, papan tulis, dan buku IPA dengan menggunakan jengkal tangan. Kemudian mengukur benda yang sama, yaitu panjang meja, papan tulis, dan buku dengan menggunakan jengkal tangan temanmu. Yang ketiga, mengukur benda yang sama dengan menggunakan penggaris. Nah, untuk langkah yang terakhir adalah mencatat hasil pengukuran kamu dan pengukuran temanmu, kemudian bandingkan hasilnya. Setelah melakukan pengukuran, masukkan hasil data ke dalam tabel data pengukuran. Tabel pertama yaitu jengkal sendiri. Kemudian tabel yang kedua yaitu jengkal teman. Kemudian setelah memasukkan data ke dalam tabel data, langkah selanjutnya adalah menganalisis dari data yang didapat. Nah, analisis tersebut terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah analisis jengkal telapak tangan sendiri, yang kedua jengkal telapak tangan teman, kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan penggaris. Kemudian setelah melakukan analisis, mengerjakan latihan soal. Setelah latihan soal dikerjakan, maka membuat suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan tersebut adalah
meliputi kesimpulan dari hasil pengukuran yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah melakukan evaluasi dengan mengerjakan soal. Sekian penjelasan tentang lembar kerja peserta didik yang telah saya buat. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.